Hello everyone, my name is Pramudia Gayatri. I'm from Management 23A with student ID number 2341164. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia organisasi dan bisnis. Setiap individu, kelompok maupun perusahaan selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan yang mengharuskan mereka untuk menentukan tindakan yang terbaik guna mencapai tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat itu menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari suatu aktivitas yang kita lakukan. Nah, secara umum, pengambilan keputusan itu adalah proses di mana kita dapat memilih satu alternatif terbaik dari berbagai macam atau beberapa macam alternatif yang tersedia guna menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, proses ini kita melibatkan dari beberapa faktor seperti pengumpulan informasi, analisis situasi, pertimbangan berbagai kemungkinan, serta evaluasi terhadap dampak dari setiap pilihan yang ada. Keputusan yang baik itu biasanya didasarkan pada informasi yang akurat, pertimbangan yang rasional, dan pemahaman yang jelas mengenai tujuan yang ingin kita capai. Jadi kita tuh harus memahami sebenarnya tujuan dari yang ingin kita capai itu apa sih gitu. Dalam dunia bisnis ini, pengambilan keputusan itu tuh memiliki peran yang sangat penting karena di setiap keputusan itu akan mempengaruhi kinerjanya dari organisasi, akan mempengaruhi karyawannya, manajer, dan sebagainya. Misalnya nih, manajer tuh memutuskan sebuah strategi baru di pemasaran yang tepat, hingga menentukan harga produk, memilih sumber pendanaan, hingga memutuskan investasi yang akan perusahaan ini lakukan. Keputusan itu tepat dapat meningkatkan keuntungan kan, efisiensi, dan daya saing tentunya, daya saing perusahaan. Tapi sebaliknya, keputusan itu kurang tepat karena dapat menimbulkan kerugian perusahaan, hambat mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi proses pengambilan keputusan itu umumnya terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah dulu nih, atau apa sih peluang yang dihadapi. Selanjutnya, setelah kita sudah teridentifikasi, yaitu kita harus mengumpulkan informasi yang relevan terkait langkah ini untuk memahami situasi yang lebih mendalam lagi. Selanjutnya, pengambilan keputusan mengembangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Setiap alternatif kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan kelebihan, kekurangan, biaya, manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap suatu organisasi. Setelah evaluasi dilakukan, pilih alternatif yang paling dianggap sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, tahap terakhir yaitu pelaksanaan keputusan, dan evaluasi hasilnya akan mengetahui apakah keputusan yang kita ambil itu dapat memberikan hasil yang diharapkan. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, seperti pengalaman, pengetahuan, nilai-nilai pribadi, kondisi lingkungan, serta ketersediaan informasi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga itu mempengaruhi sangat besar terhadap proses pengambilan keputusan karena memungkinkan individu dan organisasi memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat. Pengambilan keputusan juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang bersifat rutin dan berulang sehingga prosedur penyelesaiannya itu sudah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, keputusan tidak terprogram, yaitu keputusan yang diambil untuk menghadapi masalah baru, situasi yang kompleks hingga memerlukan analisis pertimbangan yang lebih mendalam lagi. Nah, kesimpulannya, pengambilan keputusan itu merupakan proses penting yang melibatkan pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Thank you for your attention. Makasih yang udah nonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.